Cerita dikanjut di mana kelompok Lindong ditekan Ren Yuanzi dan benar-benar tidak berkutik. Namun di saat Ren Yuanzi berniat melayangkan pukulan terakhir kepada Lindong dan di saat King Tan bersiap mengeluarkan jati dirinya, tiba-tiba hawa dingin menyebar membuat semua orang terjekut. Ki dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh kota iblis. Udara membeku mengeluarkan suara retakan halus sementara lapisan es tipis menutupi bangunan-bangunan di bawahnya. Bahkan aliran kekuatan Yuan para praktisi melambat seolah-olah hawa dingin itu mampu membekukan jiwa. Semua orang menoleh ke sumbernya dan ternyata hal itu berasal dari Ying Huan Huan. Di langit Ying Huan Huan melayang dengan rambut biru es yang menarik tertiup angin. Kepingan salju berputar di sekelilingnya membuatnya tampak seperti dewi salju yang turun dari musim dingin. Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan para murid Sekte Dao tercengang karena tidak memahami perubahan mendadak itu. Namun Chen Zhen dan para tetua lain menyadari sesuatu ketika melihat segel di antara alis Ying Huan Huan. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Ying Huan Huan adalah seorang reinkarnator. Ini adalah sosok yang pada masa hidup sebelumnya merupakan ahli tingkat reinkarnasi sejati yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Kesadaran itu membuat suasana berubah tegang karena seorang reinkarnator yang bangkit berarti kekuatan luar biasa yang mampu mengguncang keseimbangan. Ren Yuanzi juga segera menyadari mengenai ancaman tersebut. Niat membunuh muncul di matanya sebab jika Ying Huan Huan benar-benar pulih, Sekte Dao akan memiliki ahli tingkat reinkarnasi dan itu akan menjadi bencana bagi gerbang Yuan. Sementara itu Ying Huan Huan mengangkat tangan dan udara dingin menyapu ruang, bahkan membekukan kekuatan hisap yang sebelumnya hendak menyeret Lindong. Serangan es beruntun menghantam pertahanan Ren Yuanzi, tetapi meskipun mengguncang, serangan itu tetap tidak mampu menembus perlindungan energi hidup dan mati miliknya. Ren Yuanzi pada saat ini masih berada di atas Ying Huan Huan yang belum sepenuhnya terbangun. Ren Yuanzi kemudian membentuk segel hidup dan mati raksasa dan melemparkannya ke arah Ying Huan Huan. Di belakang tubuh Ying Huan Huan muncul sosok perempuan ilusi yang memanggil musim dingin dahsyat, lalu dengan satu gerakan ringan menghentikan segel tersebut hingga membekukan dan menghancurkannya. Namun setelah itu sosok ilusi itu pun menghilang dan hawa dingin di sekitar Ying Huan Huan melemah, menandakan bahwa kekuatannya belum stabil. Ren Yuanzi juga kembali menyerang dengan cahaya energi hidup dan mokat yang menembus ruang. Lindong berteriak agar Ying Huan Huan menghindar karena Lindong merasakan firasat buruk. Namun Ying Huan Huan hanya menoleh dan menatap Lindong dengan mata biru yang perlahan melembut dan tersenyum tipis. Serangan itu pada akhirnya menghantam tubuh Ying Huan Huan tanpa ampun dan darah segar tersebar di udara. Lindong yang menyaksikan tubuh Ying Huan Huan terpental dengan mata memerah hampir pecah oleh amarah serta kepanikan. Lindong segera menangkap tubuh Ying Huan Huan di udara meskipun tulang-tulangnya sendiri retak akibat benturan energi. Lindong memeluk Ying Huan Huan erat dan dengan marah bertanya mengapa Ying Huan Huan tidak menghindar. Dengan wajah pucat dan senyum sendu, Ying Huan Huan menjelaskan bahwa Ying Huan Huan bukan tandingan Ren Yuanzi. Namun dengan menerima serangan itu, Ying Huan Huan bisa memaksa ayahnya untuk muncul. Ying Huan Huan sadar bahwa tindakan itu mungkin memicu perang antara Sekte Dao dan gerbang Yuan. Tetapi Ying Huan Huan tidak ingin melihat Lindong mokat di tangan musuh. Karena selama ini semua orang sudah terbiasa dengan sikap keras kelapanya, Ying Huan Huan memilih untuk sekali lagi bertindak sesuka hati demi melindungi Lindong. Lindong terdiam, kemarahannya membeku menjadi rasa sakit yang dalam. Lindong teringat bagaimana Ying Huan Huan pernah memarahinya karena meninggalkan aula langit demi bergabung dengan aula kesunyian. Lindong juga teringat bagaimana Ying Huan Huan pernah mempertaruhkan nyawanya demi sekte dan bagaimana sekte selalu menjadi hal terpenting bagi Ying Huan Huan. Namun kini Ying Huan Huan justru mempertaruhkan hidupnya demi Lindong. Lindong memeluk Ying Huan Huan semakin erat dan dengan suara serak meyakinkan bahwa Lindong tidak akan mokat semudah itu. Sementara itu Ren Yuanzi di sisi lain hendak melanjutkan serangan, namun tiba-tiba ia merasakan ruang di belakang mereka terdistorsi. Seorang pria berjubah abu-abu melangkah keluar dari celah ruang dan suara yang mengandung amarah menggema di langit. Suara itu menegur Ren Yuanzi karena telah bertindak keterlaluan.
Begitu pria itu melangkah keluar, tekanan besar yang sebelumnya menyelimuti seluruh kota langsung menyebar semakin kuat. Banyak orang segera mengenalinya sebagai Ying Xuanzi, penguasa Sekte Dao. Suasana kota pun bergemuruh oleh seruan kaget sekaligus antusias karena bentrokan para tokoh puncak seperti ini jarang terjadi. Di bawah langit yang mencekam itu, para murid Sekte Dao yang dipimpin Chen Zhen segera memberi hormat dengan penuh harap. Hal itu dikarenakan sebab mereka tahu hanya Ying Xuanzi yang mampu menghadapi Ren Yuanzi. Di sisi lain, Ren Yuanzi menatap Ying Xuanzi dengan namanya mirip-mirip banget, susah tuker-tuker gue nyebutnya, buset dah. Di sisi lain, Ren Yuanzi menatap Ying Xuanzi dengan senyum tipis seolah sudah menunggu kemunculannya. Namun Ying Xuanzi tidak langsung menanggapi sindiran tersebut. Tatapannya terlebih dahulu jatuh pada Ying Huan-Huan dan Lindong yang saling berpelukan dalam keadaan terluka parah. Kilatan dingin melintas di matanya, lalu dengan suara rendah Ying Xuanzi menegaskan bahwa sebagai seorang master sekte, Ren Yuanzi seharusnya tidak merendahkan diri dengan menyerang murid sekte Dao di depan umum. Ren Yuanzi membalas bahwa Lindong telah membantai murid gerbang Yuan dan karena itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi Ying Xuanzi meledek dan mengingatkan bahwa kompetisi sekte besar memiliki aturan yang jelas. Selama beberapa kompetisi sebelumnya, Sekte Dao juga menderita kerugian besar akibat tindakan murid gerbang Yuan. Namun mereka tidak pernah menuntut perang seperti Ren Yuanzi. Oleh karena itu, jika Lindong bertindak sesuai aturan, maka Sekte Dao tidak akan menyerahkannya begitu saja. Kota itu pada akhirnya dipenuhi dengan desahan kaget sebab kata-kata Ying Xuanzi terdengar seperti ancaman perang. Ren Yuanzi pun memperingatkan bahwa jika Sekte Dao tetap melindungi Lindong, maka gerbang Yuan tidak akan tinggal diam. Ren Yuanzi yakin Ying Xuanzi yang biasa mengutamakan stabilitas akan memilih mundur seperti dahulu ketika Zhou Tong tewas. Namun ternyata kali ini kejadiannya berbeda. Ying Xuanzi melihat darah di bibir Ying Huan-Huan dan keteguhan Lindong yang tidak mengucapkan satupun permohonan. Lindong hanya memeluk Ying Huan-Huan dengan keras kelapak seolah siap menanggung segalanya sendirian. Akhirnya Ying Xuanzi menghela nafas panjang, lalu ketika Ren Yuanzi berniat menangkap Lindong dengan telapak tangan raksasa hitam putih yang tercipta dari ruang, Ying Xuanzi melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan serangan itu seketika. Dengan suara yang mengguncang langit, Ying Xuanzi menyatakan bahwa selama Lindong masih menjadi murid Sekte Dao, maka Sekte Dao akan menjadi sandarannya. Jika gerbang Yuan ingin menyentuhnya hari ini, maka perang antar sekte tidak akan lagi terhindarkan. Sikap tegas itu membuat Ren Yuanzi berubah muram karena perang antar dua sekte besar akan membawa korban dan harga yang sangat mahal. Saat ketegangan mencapai puncaknya, ruang kembali terdistorsi dan dua sosok muncul di langit. Mereka adalah Tian Yuanzi dan Di Yuanzi, dua dari tiga master sekte gerbang Yuan. Kemunculan mereka membuat seluruh kota terdiam sebab tiga penguasa tinggi gerbang Yuan kini berkumpul. Tekanan yang mereka pancarkan juga membuat bahkan Ying Xuanzi merasakan beban berat. Namun tak lama kemudian, ruang di belakang Ying Xuanzi juga terbelah dan seorang tetua berjubah biru melangkah keluar. Ia adalah tetua agung Sekte Dao yang ternyata telah selamat dari kesengsaraan hidup dan mokat dan mencapai tingkat samsara. Kehadirannya seketika menyeimbangkan situasi dan membuat pihak Sekte Dao semakin kuat. Melihat keadaan berubah, Tian Yuanzi tertawa ringan dan mengatakan bahwa permasalahan Lindong terjadi sesuai aturan. Dengan begitu, maka gerbang Yuan tidak akan lagi mengejar Lindong. Ren Yuanzi yang meski enggan akhirnya menyetujui keputusan itu. Ying Huan-Huan di kejauhan juga merasa lega, tetapi Lindong tidak menunjukkan kegembiraan. Lindong dengan suara lirih mengatakan bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. Benar saja, di kejauhan Tian Yuanzi kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Lin Diao yang merupakan anggota Musang Iblis Surgawi. Ia berkata bahwa persoalan antara gerbang Yuan dan Musang Iblis Surgawi adalah urusan lain yang harus dipertanggungjawabkan. Ucapan itu seketika membuat wajah Ying Huan-Huan perlahan memucat, sementara amarah mulai membara di mata Lindong. Dengan tangan berlumuran darah, Lindong mengusap lembut wajah Ying Huan-Huan dan dengan suara serak Lindong meminta maaf.
Hal itu dikarenakan Lindiao adalah saudara Lindong, maka Lindong tidak mungkin tinggal diam jika sesuatu terjadi padanya. Ying Huan berdiri mematung ketika melihat wajah Lindong yang berlumuran darah. Pemuda itu mampu tersenyum meskipun senyumnya lemah dan penuh tekad. Namun justru senyum itu yang membuat hati Ying Huan merasa semakin hancur karena Ying Huan tahu Lindong sedang berjalan menuju kemokatan. Dengan mata memerah dan air mata yang tak tertahankan, Ying Huan mengatakan bahwa Lindong bisa mokat jika tetap bersikeras. Akan tetapi Lindong menjawab dengan tenang bahwa Lindiao telah membuka identitasnya demi menyelamatkan Lindong. Dengan begitu, Lindong tidak mungkin berpura-pura tidak peduli. Jika Lindong hanya berdiam diri, maka ia bukanlah Lindong yang selama ini mereka kenal. Ying Huan pada akhirnya terdiam dan mengaku bahwa ia memang tidak memahami persaudaraan antara pria. Selanjutnya Ying Huan bahkan mengancam Lindong akan meminta Ying Xuanzi memukul Lindong hingga pingsan dan membawanya pulang. Namun pada akhirnya dengan keteguhan Lindong, Ying Huan tahu bahwa usaha itu akan mustahil. Dengan suara memohon, Ying Huan pada saat ini hanya bisa berharap Lindong tetap hidup. Harapan sederhana itu justru membuat Lindong pada saat ini menjadi semakin mantap. Lindong menurunkan Ying Huan dengan lembut lalu menatap ke langit tempat Tian Yuanzi dan para petinggi gerbang Yuan berdiri. Dengan suara ringan tetapi tegas, Lindong menyatakan bahwa jika mereka ingin menghabisi Lindiao dari musang iblis surgawi, maka mereka harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Chen Zhen dan para murid sekte Dao seketika terkejut dengan perkataan Lindong. Namun tidak satupun dari mereka benar-benar heran dengan keputusan Lindong karena mereka sudah memahami watak Lindong. Di sisi lain, Tian Yuanzi tersenyum tipis dan mengatakan bahwa gerbang Yuan tidak akan mempermasalahkan kejadian di kota iblis unik demi sekte Dao. Tetapi permusuhan antara gerbang Yuan dan musang iblis surgawi benar-benar telah sedalam lautan darah. Oleh karena itu, campur tangan Lindong hanya akan menyeret sekte Dao dalam masalah yang lebih besar. Mendengar hal itu, Lindong langsung menyingkap kemunafikan tersebut. Menurut Lindong, Tian Yuanzi sejak awal sudah tahu hubungan mendalam antara dirinya dengan Lindiao. Dengan begitu, ia sengaja memutarbalikan keadaan agar sekte Dao kehilangan posisi benar. Pada akhirnya, jika Lindong turun tangan, maka sekte Dao tidak memiliki alasan sah untuk ikut campur. Ucapan itu seketika membuat wajah Ying Xuanzi menjadi suram. Sebagai master sekte, Ying Xuanzi memikul tanggung jawab puluhan ribu murid dan banyak kekaisaran yang bergantung pada sekte Dao. Jika Ying Xuanzi bertindak gegabah, maka seluruh sekte bisa terseret perang besar. Karena itulah, meskipun hati Ying Xuanzi dipenuhi dengan amarah dan rasa sakit, ia tidak bisa melangkah maju. Ying Huan juga memohon agar ayahnya membantu Lindong, tetapi Ying Xuanzi hanya bisa mengepalkan tangan dalam diam. Melihat keadaan itu, Lindong pada saat ini justru merasa bersalah. Lindong memeluk Ying Huan dan berbisik bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Masalah ini adalah urusan pribadinya dan sekte Dao tidak boleh terseret karenanya. Lindong berjanji tidak akan mokat semudah itu, lalu dengan lembut membuat Ying Huan pingsan agar tidak terus menyaksikan kejadian tersebut. Saat memeluk tubuh Ying Huan yang tak sadarkan diri, Lindong semakin merasakan betapa lemahnya dirinya. Di kalangan generasi muda wilayah Xuan Timur, Lindong mungkin termasuk yang terkuat, tetapi di hadapan sosok seperti Ren Yuanzi, dirinya hanyalah semut dan hanya dengan beberapa kalimat saja sudah cukup untuk memaksa Lindong ke sudut paling menyedihkan. Namun justru dalam kelemahan itulah tekad Lindong pada akhirnya semakin menyala. Bersama dengan hal itu, Ying Xiaoxiao pada saat ini datang dan menerima tubuh Ying Huan dari pelukan Lindong. Ying Xiaoxiao berjanji akan meminta Ying Xuanzi menyelamatkannya, tetapi Lindong menggeleng. Lindong memahami beban yang dipikul Ying Xuanzi sehingga ia tidak ingin sekte Dao terlibat karenanya. Kemudian di hadapan semua orang, Lindong berlutut di udara sambil menghadap ke arah Ying Xuanzi. Dengan suara lantang, Lindong menyatakan bahwa mulai hari itu ia secara sukarela keluar dari sekte Dao dan segala tindakannya tidak lagi berkaitan dengan sekte Dao. Anjirlah, respect dong. Kota iblis unik pada akhirnya menjadi mendadak sunyi.
Para murid Sekte Dao merasa hati mereka pahit dan sesak karena mereka tahu keputusan itu berarti Lindong akan menghadapi gerbang Yuan sendirian. Iya, gue juga nyesek bacanya. Sementara itu Ying Xuanzi gemetar saat menyaksikan pemandangan itu. Adegan itu mengingatkannya pada masa lalu ketika Zhou Tong pernah melakukan hal yang sama sebelum menyerbu gerbang Yuan seorang diri. Namun kali ini demi tanggung jawab besar yang dipikulnya, Ying Xuanzi tetap tidak bergeming. Sementara itu, Chen Zhen marah dan ingin menghentikan Lindong, tetapi Lindong tetap membungkuk hormat dan meminta maaf kepada Wu Dao atas kebaikan yang belum sempat ia balas. Setelah berdiri kembali, mata Lindong berubah menjadi merah gelap. Dengan suara dingin, Lindong lanjut memberikan perintah singkat. Dalam sekejap, Lindong dan harimau hitam raksasa berubah menjadi dua berkas cahaya dan melesat ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan Lin Diao. Karena pada akhirnya bagi Lindong persaudaraan lebih berat daripada hidup dan mokat. Respect Landong. Mana nih suaranya para tetua, saudara Mimin yang selalu stay di mari dan selalu support tanpa pamrih. Lu semua biasa di luar. Kembali ke Lindong dan Lin Yan yang melesat menghampiri Lin Diao di langit. Keduanya mengerti bahwa hanya dengan menyelamatkan Lin Diao, mereka memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup karena jarak kekuatan antara mereka dan Tian Yuanzi terlalu besar. Tian Yuanzi hanya tersenyum tipis, sementara Ren Yuanzi dengan dingin menyatakan bahwa karena Lindong telah keluar dari Sekte Dao, maka tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Setelah itu, Ren Yuanzi mengangkat tangannya dan energi hitam putih yang mengandung kekuatan hidup dan mokat berubah menjadi satu jari raksasa yang menekan turun dari langit. Ruang hancur berkeping-keping dan seluruh kota merasakan tekanan yang mencekam. Di saat genting itu, Lin Yan yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa memutuskan untuk menahan serangan tersebut. Lin Yan tahu bahwa jika tidak ada yang menghadang, mereka tidak akan pernah bisa mendekati dunia hidup dan mokat yang mengurung Lin Diao. Maka Lin Yan meraung dengan sengit dan dengan mengorbankan garis keturunannya, ia membangkitkan jiwa leluhur iblis surgawi. Darah segar menyembur dari tubuhnya dan seekor harimau cahaya hitam raksasa muncul membawa aura purba yang mengguncang langit. Harimau cahaya hitam itu pada akhirnya berubah menjadi kilat hitam dan menghantam jari raksasa milik Ren Yuanzi. Ledakan besar pun terjadi dan gelombang energi menyapu langit. Tubuh Lin Yan terpental jauh dengan tubuh penuh luka dan darah, tetapi serangan itu berhasil diblokir. Namun meskipun begitu, harga yang dibayar sangat mahal karena napas Lin Yan melemah drastis. Lindong melihat keadaan Lin Yan yang mengenaskan dan kemarahan pun membakar hatinya. Akan tetapi Lindong tidak berhenti melainkan mempercepat langkah menuju dunia hidup dan mokat. Ren Yuanzi pun mengejek karena menurutnya bahkan Lin Diao pun tidak mampu menghancurkan dunia itu, apalagi Lindong yang hanya berada di tingkat 8 nirwana. Namun Lindong tidak menggubris perkataan tersebut. Dengan mata memerah, Lindong membentuk formasi alam semesta kuno di hadapannya. Tanpa ragu, Lindong memuntahkan darah esensi ke dalam formasi tersebut sehingga cahaya terang berputar dan memancarkan sinar yang menghantam tirai cahaya. Kekuatan pengurai dari formasi itu mulai mengikis kekuatan hidup dan mokat, membuat dunia tersebut bergetar dan menjadi tidak stabil. Melihat celah itu, Lindong berteriak dalam hati agar Lin Diao memanfaatkan kesempatan. Di dalam dunia hidup dan mokat, Lin Diao mengangkat kelapanya dan meraung tajam. Energi hitam keunguan berkumpul dan berubah menjadi cakar raksasa yang menghantam dari dalam. Gelombang kejut menyebar dan akhirnya dunia hidup dan mokat retak sebelum akhirnya meledak. Setelah dunia itu hancur, tubuh raksasa Lin Diao muncul dengan sayap kelelawar yang terbentang luas dan membungkus Lindong serta Lin Yan dengan cahaya hitam keunguan. Mata Lin Diao yang merah darah menatap kedua saudaranya yang penuh luka dan kelelahan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kebanggaannya terusik karena harus diselamatkan oleh mereka. Dengan perlahan, Lin Diao menempatkan Lindong dan Lin Yan di belakangnya, lalu menatap Tian Yuanzi dan kelompoknya dengan kebencian mendalam. Setelah itu, Lin Diao mengaktifkan tanda leluhur dari garis keturunannya.
Simbol-simbol rumit muncul di sayapnya lalu berubah menjadi cahaya merah yang menyatu kembali ke tubuhnya. Tubuh Lin Diao membengkak hingga ribuan kaki menutup langit kota iblis unik. Aura kekuatannya melonjak dengan cepat hingga mencapai kondisi puncak, membuat ekspresi Tian Yuanzi dan yang lain berubah serius. Dengan kekuatan yang kembali sepenuhnya, Lin Diao meraung ke langit dan bersumpah bahwa hari itu, meskipun harus mengorbankan nyawanya, setidaknya satu dari mereka akan dilumpuhkan. Di sisi lain, tetua berjubah biru Sekte Dao segera menjelaskan bahwa Lin Diao telah memicu tanda leluhur. Itu adalah teknik rahasia dari klan Musang Iblis Surgawi untuk mempertahankan hidup. Dengan teknik itu, kekuatan Lin Diao memang pulih untuk sementara, tetapi setelahnya luka berat pasti menanti. Selain itu, meskipun kekuatannya telah kembali melawan 3 ahli tingkat samsara sekaligus, tetaplah tindakan yang nyaris mustahil. Di langit, energi hitam keunguan berubah menjadi awan tebal. Dari dalamnya, Lin Diao membentuk bulan sabit raksasa dan mengayunkannya dengan teknik iblis bulan. Serangan tersebut membelah ruang dan menghantam Ren Yuanzi dengan kekuatan yang mengguncang langit. Ren Yuanzi membalas dengan cakram hitam putih berisi kekuatan hidup dan mokat. Benturan dahsyat keduanya seketika memecah angkasa hingga retakan hitam menganga seperti mulut iblis. Namun meskipun Ren Yuanzi terdorong mundur, Tian Yuanzi dan Di Yuanzi segera ikut turun tangan. Pertempuran pun berubah menjadi 3 lawan 1 dan gelombang energi terus-menerus meledak. Awan runtuh sedikit demi sedikit dan tubuh besar Lin Diao mulai terdesak. Jelas bahwa walaupun kekuatannya telah kembali untuk sesaat, Lin Diao tetap kesulitan menghadapi 3 master sekaligus. Sementara itu di kejauhan, Ling Qingzu menyaksikan pertempuran itu dengan wajah yang jarang terusik. Ia menyadari bahwa jika pertarungan dilakukan 1 lawan 1, Lin Diao mungkin tidak akan gentar. Akan tetapi melawan 3 master gerbang Yuan sendirian benar-benar memaksa batasnya. Sementara itu, pembicaraan di antara para pengamat juga menyebut mengenai nama Lindong. Mereka tidak menyangka seorang pemuda di tingkat nirwana tahap 8 dapat memicu badai sebesar ini. Namun mereka juga semuanya tahu bahwa gerbang Yuan tidak akan mungkin melepaskannya dengan begitu mudah. Di sisi lain, Ying Xuanzi pada saat ini juga menyadari sesuatu. Bersama dengan tetua berjubah biru, ia melihat bahwa Lin Diao sebenarnya tidak berniat bertarung habis-habisan. Di balik awan hitam keunguan tersembunyi fluktuasi teleportasi yang samar. Ternyata Lin Diao sengaja menahan 3 master itu agar mereka tidak menyadari formasi spasial yang sedang dipersiapkan untuk membawa Lindong dan Lin Yan pergi. Benar saja, tak lama kemudian Lin Diao kembali ke wujud manusianya dan langsung menarik Lindong serta Lin Yan ke dalam awan tempat formasi teleportasi terbentuk. Formasi itu mulai berputar cepat sementara fluktuasi ruang menyebar liar. Lindong yang pucat menyadari bahwa aura Lin Diao merosot dengan cepat karena kekuatan hasil tanda leluhur mulai memudar. Melihat hal itu, 3 master gerbang Yuan juga segera menyerang bersamaan. Energi mereka merobek langit dan menghantam ke arah formasi. Jika serangan itu mengenai sasaran, seluruh upaya Lin Diao akan hancur seketika. Pada akhirnya, Lin Yan yang telah berubah ke wujud harimau hitam berniat menerjang keluar dengan mengorbankan diri untuk menahan serangan. Namun sebelum Lin Yan sempat bergerak jauh, seseorang melangkah maju terlebih dahulu. Sosok itu menendang Lin Yan kembali ke dalam formasi lalu memanfaatkan dorongan tersebut untuk melesat keluar menghadapi 3 serangan dahsyat itu sendirian. Sosok ini adalah Lindong yang berdiri di hadapan energi yang mengamuk, sementara di belakangnya formasi teleportasi terus berputar. Pada saat genting itu, tanpa ragu sedikit pun, Lindong memilih menjadi perisai agar Lin Diao dan Lin Yan memiliki kesempatan untuk hidup. Tekanan mengerikan sudah lebih dahulu datang, membuat ruang di sekitar Lindong terdistorsi, dan jelas bahwa serangan gabungan itu cukup untuk memusnahkan siapapun di tingkat nirwana biasa. Namun Lindong tidak mundur karena formasi di belakangnya masih membutuhkan waktu untuk aktif, sehingga seseorang harus berdiri di depan untuk menahan serangan itu. Jika tidak, maka semua orang benar-benar akan binasa.
Maka Lindong mengerahkan kekuatan terakhirnya, membentangkan formasi cahaya dari telapak tangannya, lalu memanggil kuali merah tua untuk melindungi tubuhnya. Serangan dahsyat itu segera menghantam pertahanan Lindong. Cahaya pelindungnya hancur hanya dalam sekejap dan kuali merah tua bergetar hebat sebelum akhirnya terpental kembali ke dalam tubuh Lindong. Tubuh Lindong juga terguncang, darah segar muncrat dari mulutnya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Bahkan dengan bantuan harta berharga, Lindong tetap tidak mampu menahan kekuatan tiga master tersebut. Belum sempat Lindong menenangkan diri, ruang di sekitarnya membeku, lalu kekuatan tak kasat mata membelit tubuhnya. Tubuh Lindong terpelintir di bawah tekanan itu, darah merembes dari pori-porinya dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Rasa sakit yang luar binasa menyebar ke seluruh tubuh Lindong hingga Lindong hampir kehilangan kesadaran. Dalam benaknya terlintas pertanyaan getir, apakah semuanya akan berakhir di tempat itu? Sementara itu di kejauhan, tiga master sekti gerbang Yuan memandang dengan dingin tanpa sedikit pun belas kasihan. Pada saat kesadaran Lindong hampir padam, aura naga langit di dalam dantiannya tiba-tiba meledak. Aura itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan daging dan tulangnya, lalu memperkuat tubuhnya untuk melawan tekanan luar. Cahaya hijau terang menyelimuti tubuh Lindong dan di tengah ledakan cahaya tersebut terdengar auman naga yang mengguncang jiwa. Sosok naga hijau sepanjang belasan meter muncul, memancarkan aura naga yang murni dan kuat. Lindong telah berubah menjadi tubuh naga hijau, kekuatannya meningkat pesat karena dorongan aura naga langit yang menyatu sepenuhnya. Ren Yuanzi di kejauhan mengerutkan kening dan bertanya-tanya teknik apa yang dipelajari Lindong hingga mampu berubah menjadi naga seperti itu. Namun meskipun kekuatannya melonjak, naga hijau itu tetap terdesak. Sisik-sisiknya retak satu demi satu di bawah hantaman kekuatan tiga master dan darah berceceran di udara. Semua orang di kota iblis unik terdiam menyaksikan pemandangan itu. Mereka tidak menyangka seorang praktisi tingkat 8 nirwana mampu bertahan selama itu melawan tiga tokoh puncak yang merupakan hal yang luar binasa. Banyak yang mulai berpikir bahwa jika Lindong selamat, gerbang Yuan akan menghadapi bencana besar di masa depan. Tiga master sekte itu juga menyadari mengenai ancaman tersebut sehingga mereka diam-diam memperkuat serangan. Ketika naga hijau hampir hancur, Ying Xuanzi akhirnya turun tangan dan berkata bahwa sudah seharusnya ada batas dalam tindakan mereka. Namun Tian Yuanzi menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa gerbang Yuan tidak akan membiarkan ancaman seperti Lindong tumbuh. Ren Yuanzi dan Di Yuanzi segera menahan Ying Xuanzi, sementara Tian Yuanzi sendiri mengumpulkan kekuatan hidup dan mokat yang sangat besar. Sebuah berkas cahaya hitam raksasa meluncur turun, merobek ruang dan mengarah langsung ke Lindong serta formasi di belakangnya. Jelas bahwa Tian Yuanzi berniat memusnahkan mereka dalam satu serangan. Namun tepat ketika semua orang mengira kehancuran tidak lagi bisa terhindarkan, ruang di langit tiba-tiba terbelah dan dari celah itu muncul cakar naga hijau raksasa yang mampu menutupi seluruh kota iblis unik. Cakar itu menyapu dengan kekuatan yang mengguncang dunia, lalu menghancurkan berkas cahaya hitam Tian Yuanzi di depan mata semua orang. Dalam sekejap, serangan mematikan itu lenyap dan suasana di langit berubah menjadi sunyi penuh keterjekutan. Perubahan keadaan yang begitu tiba-tiba membuat seluruh kota iblis unik terdiam. Semua orang menatap dengan wajah terjekut, termasuk Lindong, Lin Diao, dan juga Lin Lian. Mereka sama sekali tidak menyangka akan ada seseorang yang turun tangan di saat genting seperti itu. Namun kebingungan di wajah Lindong segera berubah menjadi keterjekutan yang lain karena Lindong merasakan gelombang kekuatan yang sangat akrab dari cakar naga hijau yang merobek ruang langit. Fluktuasi itu jelas berasal dari teknik naga langit hijau. Karena itu Lindong langsung menyadari bahwa sosok yang membantu mereka adalah Raja Naga Hijau King Zi yang pernah ditemuinya di dunia kuno. Lin Diao juga tertegun karena selama ini Lin Diao hanya bertemu dengan bayangan kehendak King Zi. Lin Diao tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa ahli kuno itu masih hidup serta bersedia menyelamatkan mereka.
Sementara itu di langit, tawa ringan King Zi terdengar dari celah ruang. Lalu King Zi menyindir bahwa 3 master sekte besar bertindak terlalu jauh dengan menindas generasi muda. Meskipun begitu, Tian Yuanzi dan 2 pemimpin gerbang Yuan lainnya tidak mundur. Mereka sadar bahwa King Zi berada sangat jauh dan hanya mengirimkan kekuatan melintasi ruang, sehingga yang turun hanyalah sebagian energinya. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung menggabungkan kekuatan hidup dan mokat menjadi cincin cahaya hitam putih yang sangat besar. Mereka selanjutnya segera menghantamkannya ke arah cakar naga. Benturan dahsyat pun terjadi, ruang bergetar dan kedua serangan mulai runtuh. Namun Tian Yuanzi memanfaatkan celah itu untuk menerobos dan menyerang formasi teleportasi yang sedang diaktifkan Lin Diao dan yang lain. Meskipun King Zi kembali mengirim cahaya hijau untuk memukul mundur Tian Yuanzi, serangan Tian Yuanzi telah mengacaukan formasi tersebut. Akibatnya formasi teleportasi menjadi tidak stabil dan bergetar hebat. Riak energi kacau menyebar sehingga perjalanan mereka nanti sangat mungkin berakhir dengan kematian di tengah ruang. Lin Diao dengan wajah muram mengatakan bahwa jika mereka terpisah, maka Lindong dan Lin Yan harus pergi ke wilayah suku Musang Iblis Surgawi untuk mencarinya. Pada saat itu juga Lin Diao bersumpah akan membawa pasukan kembali untuk menghabisi dan membantai gerbang Yuan. Lindong mengangguk dengan mata memerah karena penghinaan hari itu telah tertanam dalam-dalam di hatinya. Namun waktu tidak lagi berpihak pada mereka sehingga Lindong memutuskan untuk tetap mengaktifkan formasi. Satu persatu tubuh mereka mulai terdistorsi oleh cahaya spasial. Lin Diao meledak menjadi cahaya perak dan menghilang ke dalam ruang terpelintir. Kemudian Lin Yan menyusul dengan cara yang sama. Seluruh kotak menyaksikan dengan suasana pilu karena 3 pemuda itu dipaksa melarikan diri di bawah tekanan gerbang Yuan. Pada akhirnya sebelum menghilang, Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah Tian Yuanzi dan 2 lainnya. Lindong lanjut bersumpah bahwa penghinaan hari itu akan diukir di dalam hatinya. Ketika 3 bersaudara itu kembali ke wilayah Suan Timur, maka hari itu akan menjadi hari kehancuran gerbang Yuan. Setelah itu tubuh Lindong meledak menjadi cahaya dan lenyap ke dalam ruang yang kacau. Raungan penuh kebencian Lindong masih bergema di langit sementara trio Tian Yuanzi hanya bisa menatap dengan wajah suram. Meskipun mereka tahu kemungkinan besar ketiganya akan mokat di dalam teleportasi yang rusak itu, benih kegelisahan tetap tumbuh di hati mereka karena dendam yang ditanam hari itu mungkin suatu saat akan kembali dan dibayar dengan darah. Sementara itu, semua orang tidak pernah menyangka bahwa kekacauan sebesar itu bermula dari seorang murid yang merupakan tingkat 8 nirwana dari Sekte Dao. Bukan hanya 3 master sekte besar dari gerbang Yuan yang turun tangan, bahkan master dari Sekte Dao serta seorang ahli misterius yang kuat ikut terlibat. Keberadaan tokoh seperti itu biasanya mustahil disaksikan, tetapi hari itu mereka muncul demi Lindong. Yang lebih mengejutkan, meskipun 3 master sekte gerbang Yuan telah bergerak, mereka tetap gagal menahan Lindong dan kelompoknya. Ancaman yang ditinggalkan Lindong sebelum menghilang tidak terdengar seperti lelucon. Semua orang memahami bahwa seorang pemuda yang mampu lolos dari kepungan 3 master sekte besar memiliki potensi yang menakutkan. Melepaskan Lindong sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Jika suatu hari Lindong kembali ke wilayah Suan Timur, gerbang Yuan pasti harus membayar harga mahal. Dibandingkan Zotong pada masa lalu, bahaya yang dibawa Lindong bahkan terasa lebih besar. Zotong memang pernah mempermalukan gerbang Yuan, tetapi Zotong tidak pernah berhasil lolos dari kepungan 3 master sekte besar. Bersamaan dengan langit yang pada akhirnya mulai pulih, terdengar tawa menggema dari celah ruang yang belum sepenuhnya tertutup. Suara itu memuji Lindong karena telah menguasai keterampilan naga surgawi dalam waktu singkat. Ia juga menyatakan keinginannya untuk melihat seberapa kuat Lindong saat kembali nanti. Tian Yuanzi dengan wajah suram menuntut identitas pemilik suara tersebut. Tetapi sosok misterius itu hanya mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan, lalu cerah ruang benar-benar tertutup. Ekspresi Tian Yuanzi, Ren Yuanzi, dan Di Yuanzi pun semakin gelap. Mereka bukan hanya gagal menghabisi Lindong, tetapi juga menciptakan ancaman besar bagi gerbang Yuan.
Shidong mencoba menenangkan Tian Yuanzi dengan mengatakan bahwa formasi teleportasi telah rusak dan Lindong mungkin akan mokat akibat robekan ruang. Namun Tian Yuanzi tidak menginginkan kemungkinan melainkan kepastian. Tian Yuanzi lanjut memerintahkan agar nama Lindong dan kedua rekannya dimasukkan ke dalam daftar buronan bukan hanya di wilayah Suan Timur tetapi juga di wilayah lain. Siapapun yang memberikan informasi akan diberi kesempatan memilih seni bela diri dari gerbang Yuan. Perintah itu pun segera disebar dan keributan pun muncul karena hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Di tengah situasi itu, King Tan juga pada saat ini melangkah maju. Wajahnya pucat tetapi matanya dipenuhi kebencian dingin. King Tan menatap langsung ke arah 3 master sekte besar gerbang Yuan dan menyatakan bahwa jika masih diberi kesempatan hidup, King Tan pasti akan meratakan gerbang Yuan. Ren Yuanzi pun menoleh menatap ke arah King Tan yang sebelumnya sempat membuatnya terjekut. Ren Yuanzi merasa tidak sabar dan memerintahkan Shidong untuk menangkap King Tan. Shidong pun bergerak cepat sambil mengejek keberanian King Tan. Chen Gui berusaha melindungi King Tan tetapi King Tan justru mendorong Chen Gui dan berdiri tanpa menghindar. Namun ketika Shidong mendekat, ruang di atas kelapa King Tan tiba-tiba terbelah. Sinar hitam melesat dan menghantam Shidong hingga terlempar jatuh dan darah muncrat dari mulutnya. Semua orang terjekut karena peristiwa itu belum benar-benar berakhir. Dari celah ruang muncul seorang tetua berjubah hitam dan Tian Yuanzi segera mengenali fluktuasi kekuatannya sebagai penguasa istana kegelapan dari wilayah Suan Utara. Sosok ini merupakan ahli kuat yang bernama Bo Xuan. Bo Xuan menyatakan bahwa King Tan adalah murid berharganya dan jika sesuatu terjadi pada King Tan, maka istana kegelapan akan menyatakan perang terhadap gerbang Yuan. Tian Yuanzi menahan amarah dengan sikap lebih lunak karena Bo Xuan berada pada tingkat samsara dan memiliki simbol keleluasaan kegelapan yang kekuatannya sulit diprediksi. Bo Xuan kemudian bertanya apakah King Tan bersedia kembali. King Tan justru menanyakan mengapa Bo Xuan tidak campur tangan sebelumnya. Bo Xuan menjelaskan bahwa Lindong memiliki potensi luar binasa dan bahkan memiliki simbol leluhur pelahap sehingga ujian hari itu adalah bagian dari tempaan yang harus ia lalui. Selain itu, dunia luar yang lebih luaslah yang cocok bagi Lindong dan bukan kedamaian di Sekte Dao. King Tan akhirnya meminta agar setelah kembali, King Tan dibawa ke pengadilan hukum kegelapan. King Tan menegaskan bahwa King Tan akan meratakan gerbang Yuan suatu hari nanti. Bo Xuan dengan puas menyetujui, bahkan menyatakan bahwa jika King Tan menjadi penguasa istana kegelapan kelak, maka tidak akan ada yang dapat menghentikan King Tan. Setelah itu, Bo Xuan membawa King Tan dan Chen Gui pergi melalui celah ruang meninggalkan langit yang kembali sunyi. Ying Xuanzi memandang kejadian itu dengan hati berat. Meskipun hasilnya bukan yang terburuk, Lindong tetap dipaksa pergi. Bersama dengan hal itu, Ying Huan juga telah sadar. Ketika Ying Huan mengetahui bahwa Lindong telah pergi, mata Ying Huan kosong sejenak. Selanjutnya Ying Huan berkata bahwa jika Lindong mokat, Ying Huan akan membalas dendam. Kata-kata itu membuat Ying Xuanzi merasa pahit karena Ying Xuanzi sadar bahwa keputusan hari ini mungkin telah melukai hati putrinya. Namun sebagai pemimpin Sekte Dao, Ying Xuanzi tetap memerintahkan agar seorang dikirim ke Kaisaran Great Yan untuk memberitahu klan Lin dan diam-diam melindungi keluarga Lindong. Sementara itu di tempat lain, Ling Qingzu menyaksikan langit yang kembali tenang. Ling Qingzu percaya bahwa Lindong pasti akan kembali. Ling Qingzu memahami betapa kuat tekad pemuda itu yang telah berjalan dari kekaisaran peringkat rendah hingga mencapai wilayah Suan Timur dengan pengorbanan besar. Ling Qingzu tersenyum tipis dan di dalam hati yakin bahwa ketika Lindong kembali, gerbang Yuan pasti akan menyesali tindakan mereka hari ini. Setelah kekacauan di langit kota iblis unik perlahan mereda, jauh di wilayah Suan Timur di puncak gunung tinggi yang diselimuti kabut, King Zi duduk tenang dengan mata terpejam. Ketika mata King Zi terbuka, cahaya naga hijau berkilau di dalam pupilnya dan seolah terdengar raungan naga kuno yang mengguncang sekitar. King Zi tersenyum tipis dan bergumam bahwa Lindong adalah anak kecil yang menarik. Tidak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih muncul dari riak ruang di belakangnya.
Tubuh pria tua itu memancarkan aura reinkarnasi yang halus dan aneh. Pria itu mengatakan bahwa karena Kingzi sampai turun tangan merobek ruang untuk membantu, berarti Lindong bukan orang binasa. Kingzi pun menjawab bahwa Lindong memiliki simbol leluhur pelahap dan potensi yang luar binasa. Jika terus ditempa, kekuatannya bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Pria tua itu terjekut karena simbol leluhur pelahap kembali muncul. Sementara itu Kingzi menjelaskan bahwa berdasarkan arah teleportasi, Lindong seharusnya menuju wilayah iblis, tetapi Tian Yuanzi merusak formasi mereka sehingga kemungkinan besar Lindong terlempar ke laut iblis kekacauan. Pria tua itu lalu tertawa pelan dan berkata bahwa di sana ada Mo Luo. Dengan begitu akan menarik melihat pertempuran antara simbol leluhur pelahap dan simbol leluhur api. Namun pembicaraan mereka segera berubah menjadi suram. Kingzi mengungkapkan bahwa setelah bangkit dari reinkarnasi, Kingzi sempat diserang oleh 3 jenderal Yimo. Pria tua itu langsung memahami bahwa ancaman Yimo belum benar-benar musnah sejak perang besar dahulu. Kini sisa Yimo diduga berkumpul diam-diam, bahkan mungkin telah berkomunikasi dengan suku mereka di balik celah ruang dan berencana membuka celah baru. Kingzi menghela nafas panjang dan berkata bahwa bila celah ruang kembali terbuka, tidak ada lagi sosok seperti leluhur simbol agung yang mampu memikul beban itu. Pria tua itu juga menambahkan bahwa di antara murid leluhur simbol agung dahulu, yang paling berpeluang mencapai tingkat tersebut adalah Ice Master. Tetapi meskipun begitu, hingga kini tidak ada tanda-tanda reinkarnasinya. Keduanya pun hanya bisa memandang cakrawala dengan perasaan berat, menyadari bahwa tanda-tanda kekacauan telah mulai muncul kembali.